Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel kami. Ya, mungkin dari beberapa kali menghubungi Anda akan mendapatkan beberapa pengalaman yang sama, yaitu dia selalu berada di panggilan lain atau sedang menerima panggilan lain. Nah, ini adalah tentunya hal yang memang sangat tidak kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 7 ciri istri yang diam-diam ternyata memikirkan pria lain. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda bantu dan dukung terus channel Kang Kumis dengan cara berikut ini. Silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke topik. Kira-kira apa saja sih 7 hal ini yang menandai ternyata secara diam-diam seseorang sedang memikirkan pria lain. Yang pertama adalah terjadi peningkatan emosional. Artinya di sini banyak ya, bisa jadi diem, bisa jadi ketika kita tanya nggak banyak jawab, tapi bisa jadi pada saat kita tanya ini tidak sesuai dengan harapan jawabannya, yaitu bisa jadi kita tanya apa dia jawabnya kemana. Ini bisa seperti itu ya. Jadi dia terus berusaha mengalihkan pertanyaan-pertanyaan ketika seseorang sudah merasa bahwa ternyata apa yang ia lakukan mulai dicurigai. Ini hal yang pertama. Jadi ada peningkatan emosional. Yang kedua, saat dihubungi, ya mungkin dari beberapa kali menghubungi Anda akan mendapatkan beberapa pengalaman yang sama, yaitu dia selalu berada di panggilan lain atau sedang menerima panggilan lain. Nah, ini adalah tentunya hal yang memang sangat tidak kita inginkan. Ya, artinya di saat kita ada maupun tidak, seharusnya sebagai seorang pasangan tidak berlaku seperti itu. Ya, ketika memang terjadi seperti itu, mungkin dalam seumur hidup seseorang mengalami hal seperti itu. Tapi ketika dimintai penjelasan, dia dengan mudah menjelaskan. Ya, artinya bahwa itu memang bukan hal terjadi penyelewengan atau perselingkuhan, namun mungkin berbenturan dengan hal yang sama-sama penting bisa jadi. Namun ketika itu Anda lakukan, tapi ternyata Anda lebih sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Ya, namun ketika ditanya dia tidak berani menjelaskan secara terang-terangan dengan apa yang selama ini mungkin menjadi bahan pertanyaan di dalam hati dan pikiran pasangan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia mulai berbohong dari hal-hal yang kecil, ya, dari hal-hal yang terlihat sepele. Lalu kemudian ketika kebohongan yang kecil-kecil ini berhasil, dia akan merambat ke kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Ya, artinya di sini yang kecil ini juga merupakan uji coba sejauh mana Anda mempercayai atau seseorang pria mempercayai wanitanya atau seorang suami mempercayai kebohongan istrinya. Jadi ketika Anda terlihat yakin bahwa yang dia sampaikan bohong tapi Anda percaya, maka ia akan melakukan hal yang lebih besar. Ya, ini adalah trik untuk merangkak ketika seseorang ternyata mulai memikirkan pria lain secara diam. Lalu kemudian yang keempat, apakah secara perlahan, disadari atau tidak, pasangan Anda atau pasangan seseorang ini mulai menjauh di dunia media sosialnya, ya, karena antara si pria dan wanita atau si suami dan istri ini bukan hal yang sulit ya untuk berada di satu lingkaran media sosial. Namun secara diam-diam ternyata dia mulai menghapus atau melakukan blocking di di media sosial yang sama. Biasanya hal ini adalah untuk menghindari kebocoran ya, misalnya
dengan adanya komentar atau hal-hal lain yang sama-sama bisa melihat. Biasanya dia mulai menjauh juga dari hal itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka di sini berarti seorang wanita atau istri sudah memiliki tekad yang berbeda, ya. Artinya dia berani menghapus atau memblok, ya, fungsi dari media sosial berdua. Ini tentunya ada tujuan yang perlu dipertanyakan. Lalu kemudian yang kelima, apakah setelah dia menjauhi media sosial pasangan, dia mulai justru lebih aktif di media sosial, ya. Ini setelah dia keluar dari medsos atau menjauh dari media sosial pasangan, justru secara diam-diam dia lebih meningkatkan aktivitasnya di media sosial. Apakah pernah sahabat semua ada yang merasakan hal seperti itu? Ketika Anda merasakan seperti itu, maka nggak ada salahnya kita diskusikan secara baik-baik. Langkah pertama. Langkah kedua adalah beri sebuah ketegasan. Ya, ketika belum berhasil juga beri ketegasan yang lebih kuat lagi. Dengan catatan asal kita jangan, atau siapapun ya, baik si suami maupun istri, jangan melibatkan fisik atau main tangan. Ini yang dilarang. Lalu kemudian yang keenam, biasanya dia perlahan mulai menjauh dari teman-teman si suami. Nah, ini tentunya ada beberapa hal yang ia pertimbangkan, karena ketika memang dia menjauh dari teman-teman suami, mungkin bisa jadi lebih leluasa. Atau bisa jadi kalau tetap dekat, karena kedekatan ini kan membangun sebuah perkenalan yang jauh lebih kuat. Ketika sudah semakin kenal, maka tidak menutup kemungkinan sahabat dari si suami ini berani menanyakan tentang hal-hal yang mungkin sedang ia jalani. Lalu yang ketujuh, apakah dia mulai memiliki teman-teman baru, sahabat baru yang sebelumnya mungkin tidak Anda kenal. Nah, lalu Anda perhatikan apakah dengan pengaruh ini, ya, apakah dengan adanya hal ini pasangan seseorang ini menjadi terpengaruh karena pergaulan. Bisa jadi karena pergaulan bisa mampu merubah sebuah kebiasaan dan mencetak hal-hal baru yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan. Karena pergaulan ini adalah memiliki peran penting dalam rangka merubah image atau pola pikir seseorang. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kak Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kak Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.